Ada seorang gadis di suatu desa yang sangat suka belajar. Ia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya sedetik pun untuk belajar. Ia menjadi kebanggaan ibu dan keluarganya serta kebanggaan desanya tersebut. Saat ayahnya meninggal, bibinya berkelahi merebutkan pabrik peninggalan sang ayah. Lalu, gadis itu meminta ibunya untuk menjual pabrik dan pindah ke kota. Sementara di kota, ada seorang anak laki-laki yang tampan dan pintar. Gadis itu pun pindah ke sekolah yang sama dengan anak laki-laki tersebut. Setiap hari, ia meminum kopi saset agar tidak mengantuk dan tidak perlu membuang air kecil. Lalu, keduanya pun bersaing untuk menjadi yang terbaik di sekolah tersebut. Beberapa tahun kemudian, anak laki-laki itu telah menjadi dokter yang sangat terkenal. Ia bahkan mendapat penghargaan dan membuka klinik miliknya sendiri, memiliki channel YouTube dan brandnya sendiri. Di sisi lain, sang gadis juga sudah menjadi seorang dokter di sebuah rumah sakit besar, tapi ia selalu direndahkan oleh seniornya. Ia bekerja tanpa lelah, bahkan terkadang ia sampai lupa makan dan tidur, sampai akhirnya ia sakit dan pingsan di tengah jalan. Klinik laki-laki tersebut mendapat tamu penting dari Makau. Putri Makau itu hendak operasi plastik di klinik laki-laki tersebut. Waktu oplas pun tiba. Dokter laki-laki itu akan melakukan operasi pada wajah Putri Makau. Awalnya, operasi itu pun berjalan dengan lancar. Tiba-tiba sesuatu yang aneh pun terjadi. Ia berusaha keras untuk menyelamatkannya, sampai akhirnya Putri Makau tersebut meninggal dunia. Saat tiba di pengadilan, ia pun dihujani pertanyaan oleh banyak reporter. Jaksa pun menemukan bukti, serta sidik jarinya di bukti tersebut. Teman-temannya pun juga ikut mencurigai dia, sampai akhirnya mereka pun saling berkelahi. Gadis itu akhirnya memberanikan diri mengunjungi klinik kejiwaan. Lalu ia menceritakan semua penderitaan yang ia lalui. Sang dokter pun menjelaskan dan memberinya beberapa pertanyaan yang harus ia jawab. Ia pun menjawab semua pertanyaan yang diberikan dokter dengan rasa khawatir. Lalu dokter pun menyimpulkan bahwa dia depresi. Dengan rasa marah dan tidak percaya, ia pun pulang ke rumah. Ia pun lalu menuju atap rumahnya. Tapi saat tiba di atap, ia sangat terkejut. Dan tidak menyangka akan bertemu seseorang, anak laki-laki yang menjadi musuhnya saat sekolah dulu. Jika ingin kelanjutannya, silahkan tulis di kolom komentar.